Tapi ada yang unik loh dari Apanya? launchingnya Bank Syariah Indonesia ini. Uniknya adalah Sekarang kan lagi maraknya investasi saham. Sekarang anak-anak muda lagi lagi boomingnya lagi untuk boomingnya saham lah ya. ya ke saham. Sahamnya Bank Rakyat Indonesia Syariah itu naik 20% lebih loh. Karena apa? Karena saat diketahui mereka merger. Jadi Syariah. iya, yang BRI Syariah ya. Iya. Banyak para pemodal saham ini menanamkan sahamnya di Bank Rakyat Indonesia Syariah setelah mengetahui mereka akan merger ke BSI seperti itu. Jadi ini saya rasa menjadi mungkin salah satu peluang juga sih. Kalau kita ambil sisi positifnya, Iya. saya rasa ekonomi syariah bakal bangkit sih. Karena nggak mungkin peningkatan segitu besar kalau dalam istilah-istilah dunia saham sangat jarang terjadi dalam satu hari loh. Itu nggak tahu sih karena gue nggak ikutan ini, nggak ikutan soal-soalan saham, nggak terlalu ikut soal beritanya, jadi kurang tahu. Tapi kalau memang beritanya kayak gitu, berarti sahamnya itu naik lah ya. Iya, Satu hari itu ya. satu hari itu. Dan itu jadi tren positif loh untuk ekonomi syariah. Pastinya. Oh ikutan? Belum sih. Belum main sih. Belum ikut ya. Saya belum berani mencoba ke sana karena di saham ini kan harus ada ilmunya juga. Memang Pastinya. udah ada niat sih. Pastinya. Karena saham ini untuk jangka panjang, untuk long term. Long term apalah, pendapatan kita untuk jangka panjang. Namanya juga investasi. Iya, Mana ada investasi kalau cuma dapat besoknya itu nah, bukan investasi, nabung gitu mah. Ya mudah-mudahan lah ya. Jadi gini lagi nih. Itu kan tadi kita udah kemana-mana ya bicaranya ya. Udah. Nelpon bentar ya. Oh ya, angkat aja. Next kita lanjut karena tadi baru ada telepon. Iya, ada sedikit kendala tapi udah selesai kok, aman. Udah lah, udah Oke, aman lah ya. aman. Jadi tadi kita udah sampai mana ini ceritanya belum ya? Udah sampai saham Sampai tadi. Saham. Sahamnya BRIS naik 20% di satu hari itu juga. Ya. Tapi kita belum main saham ya. Jangan bilang istilahnya main saham lah, agak dia seperti lebih menjurus ke negatif, investasi namanya. Emangnya beda saham sama investasi? Bukan kata mainnya itu loh. Main saham sama investasi sahamnya gitu kan. Kalau main saham kayak istilahnya dia ya. Gambling gitu. Iya. Giro sama giro ya. So next, jadi mudah-mudahan kita berharap lah ya dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini, kondisi ekonomi Indonesia ini akan semakin membaik. Amin. Kita Kalau berharap. di berita ya, Iya. katanya kondisi ekonomi Indonesia meroket. Apanya yang meroket itu kan? Itu kan terus dalam tanda tanya. Tanda tanya sih. Kondisi ekonomi kan bukan hanya sekedar untung doang kan. Pasti banyak indikator-indikator lain. GNP-nya juga kan. Iya. Dan ya ada pendapat lain ya soalan kamu mengenai pandangan kamu soal Bank Syariah Indonesia ini? Yang masih apa sih? Yang masih bingung atau Yang masih ambigu gimana? bingung masih banyak sih beberapa teman sih kan. Ada Ya. juga sempat beberapa yang nanya ke saya pribadi, itu nanti buku tabungan kita ganti nggak? Soalnya Oh kan iya. kan semua dari 3 bank itu udah jadi satu nama. Yang nabung di BNI, Iya. BRI sama apa Bank tadi? Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah nggak ada masalah berarti dong. Iya, tapi itu kan pasti buku tabungannya nanti bakalan beda nggak? Soalnya di aplikasi mobile banking aja Beda. di tanggal itu logonya langsung berubah. Yang biasanya kita pakai BNI Syariah mobile bankingnya itu kan, Aha. di hari itu juga kalau kita update langsung berubah. Dan kadang pertanyaan-pertanyaan simpel seperti ini jadi masukan juga buat saya. Apa tuh? Yang itu buku tabungan kita ganti nanti nggak? Bayangkan. Remeh ya Iya. rasanya. Jika dipikirkan hanya buku tabungan, tapi nasabahnya itu kalau ingin mengganti semuanya pasti kan bakalan rumit juga. Repot juga. Iya, pasti yang saya tunggu sih informasi resminya dulu dari tiap Ya. bank gitu kan. Karena kita belum ada juga ya yang ngasih info resminya. Apa yang Iya. kita tahu ya cuman Launching udah ada gitu, launching ya. itu aja gitu. Untuk apa yang berbeda dan apa yang berubah dan bagaimana mekanismenya juga kita Iya, belum belum tahu. Belum tahu kan.
yang diinfokan hanya sekedar launchingnya itu Iya. aja. Mungkin hanya orang-orang internal aja ada yang tahu. Iya. Webinarnya ada nggak sih? Nggak tahu sih kalau itu. Nggak tahu Cuma yang saya tahu yang kemarin yang diumumkan ada format bentuk pengadaan seperti model rapat gitu dan launchingnya itu hanya di bulan Oktober kemarin. Itu Dan pun di tanggal 1 ini pas di hari tanggal launchingnya gitu. untuk launchingnya. Iya, untuk sarana ke masyarakat saya juga belum tahu sih kalau ada diskusi terbuka seperti itu kan. Karena memang karena ini produk baru juga, pastinya edukasinya juga harus ada kan ya. Iya, seharusnya. Harusnya biar kita nggak bingung apa yang membedakan antara Bank Syariah Indonesia ini dengan Bank Indonesianya apa gitu. Iya. Biar kita paham titik bedanya di mana dan bagaimana kita menanggapinya. Tanggapan saya pertama kali gini loh. Setelah dibentuknya Bank Syariah Indonesia ini saya rasa mereka ingin keluar dari Bank Indonesia sendiri. Tanggapan Mindsetnya, mindset pertama saya. Dengar itu katanya. Iya, tapi setelah saya ulas lagi ternyata hanya masuk di bagian BUMN-nya gitu. Hanya untuk memperbesar sektor ekonomi syariahnya saja. Tapi kalau untuk regulasi masih mengikut ke Bank Indonesia juga. Kemungkinan ada juga orang di luaran sana yang berpikir ya, kemungkinan ya berpikir kalau Bank Indonesia cuma mau ngambil uangnya orang-orang muslim gitu. Kemungkinan ya. Kemungkinan sih. Kita nggak tahu. Hanya sekedar opini aja sih gitu. Jadi kita memang pengen tahu nih sebenarnya apa itu yang membedakan antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Indonesianya. Karena yang selama ini kita tahu ya kalau Bank Indonesia ya Bank Indonesia yang bank sentralnya kita yang ngatur ekonomi kita secara makronya kayak gitu kan. Kalau Bank Syariah Indonesianya bedanya di mana? Apakah mereka yang ngatur soal sukuk? Apakah mereka yang ngatur soal SBSN dan ya itu gimana-gimananya gitu? Kita kan nggak tahu. Yang selama ini ya kita tahu ya cuman namanya aja Bank Syariah Indonesia, udah itu aja. Untuk bagaimana dia sosialisasinya, mekanismenya dia kita masih kita belum tahu. Dan semoga aja lah itu semua sesuai dengan ilmu-ilmu syariah. Mudah-mudahan lah. Dan kita harapkan yang paling utama sih itu perbaikan ekonomi kita. Semoga dengan harapan yang ditujukan tadi menjadi pusat ekonomi syariah itu terwujud. Mudah-mudahan lah ya. So next, thank you my friends Prima Auliansa yang udah banyak ngasih bacotannya kita di sini. Bacotan bermanfaat atau gak bermanfaat ya tergantung teman-teman semuanya lah. Yang penting difilter lah karena kita juga masih dalam tahap belajar kan. Iya. Nah ini hanya sekedar opini-opiniannya kita aja. Kita cuma mau bicara, mau ngobrol aja kan ya, teman ngobrol ini. So thank you Prima Auliansa. Sampai jumpa lagi sama-sama di kesempatan lain pada cerita-cerita kita lainnya. Ya udah mau lebih dekat dengan Prima Auliansa, itu link Instagramnya saya buat di deskripsi. Silahkan di kontak aja, follow juga boleh kalau yang mau. Kita nggak peduli soal itu semua, yang kita betulin adalah kita bisa bicara dan berbagi di sini. So next, thank you dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gini? Iya.